Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang film Ascelmintes di mata kuliah Sistem Pemeliharaan Tanaman. Di sini teman-teman, kita bahas tentang hama dulu. Nah, di sini teman-teman bisa baca kalau yang namanya hama secara garis besar itu adalah semua binatang yang mengganggu dan merugikan tanaman yang diusahakan manusia. Nah, apabila usahanya bukan dari binatang, gangguan itu akan disebut penyakit. Misalnya gangguan dari virus, bakteri, jamur, tumbuh-tumbuhan yang bertingkat rendah atau yang sedikit lebih tinggi. Nah, kekurangan unsur-unsur makanan dan lain-lain. Yaitu penyakit ya. Jadi ada hama dan penyakit. Teman-teman, di sini juga ada pengelompokan hama. Pengelompokan hama itu dibagi menjadi 5. Kita bahas satu-satu. Di sini ada hama utama atau hama kunci. Nah, di sini merupakan spesies hama yang pada kurun waktu yang lama selalu menyerang pada suatu daerah dengan intensitas serangan yang berat, nah sehingga memerlukan usaha pengendalian yang seringkali dalam daerah yang luas. Nah, tanpa usaha pengendalian, maka hama ini akan mendatangkan kerugian yang sangat merugikan bagi petani. Jadi hama utama ini namanya ya. Yang selanjutnya adalah hama minor atau kadangkala. Nah, merupakan jenis hama yang relatif kurang penting sebenarnya karena kerusakan yang diakibatkan masih dapat ditoleransi. Nah, kadang-kadang populasinya pada suatu saat meningkat melebihi aras toleransi ekonomi. Nah, peningkatan populasi ini mungkin disebabkan karena gangguan pada proses pengendalian alami, keadaan iklim, lalu atau ada kesalahan pengolahan oleh manusia. Jadi kalau hama minor ini sebenarnya tidak terlalu penting ya. Lalu ada hama potensial. Nah, hama potensial ini sebagian besar jenis serangga herbivora. Jadi hamanya tuh sebagian besar berbentuk atau hamanya itu sebagian besar tuh herbivora yang saling berkompetisi dalam memperoleh makanan. Nah, organisme-organisme tersebut tidak pernah mendatangkan kerugian yang terlalu asalkan pengelolaan agroekosistemnya normal gitu ya. Namun karena kedudukannya dalam rantai makanan, mereka mempunyai potensi untuk menjadi hama yang membahayakan apabila terjadi perubahan cara pengelolaan ekosistem oleh manusia. Jadi ini juga tidak terlalu bermasalah asalkan pengolahan agroekosistemnya normal gitu ya. Lalu yang keempat adalah hama migran. Merupakan hama yang tidak berasal dari agroekosistem setempat, tetapi datang dari luar karena sifatnya yang berpindah-pindah. Nah, jadi hama ini dapat menimbulkan kerusakan yang berarti, tetapi hanya dalam jangka waktu yang pendek, karena mereka akan pindah lagi ke tempat yang lainnya. Lalu yang terakhir ada hama sekunder atau sporadis. Nah, selain dari 4 kelompok yang tadi, ada beberapa pakar yang menambahkan satu kelompok hama, yaitu hama sekunder atau hama sporadik. Nah, kelompok hama ini dalam keadaan normal selalu dapat dikendalikan oleh musuh alaminya sehingga tidak membahayakan. Kelompok ini baru bisa menjadi masalah apabila populasi musuh alami berkurang. Nah, itu yang jadi masalah ya. Jadi kalau musuh alaminya berkurang itu bisa merugikan juga gitu. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas tentang Ascelmintes di sini. Nanti kita bahas tentang karakteristik tubuh, cara hidup dan habitat. Lalu ada reproduksi dan klasifikasi Ascelmintesnya.
Nah, untuk Aschelminthes sendiri, Aschelminthes atau Nemathelminthes adalah filum yang pernah dipakai pada kerajaan hewan atau Animalia. Pengelompokan ini sekarang tidak digunakan lagi karena polifiletik. Namun meskipun demikian, pengelompokannya kadang-kadang masih dipakai untuk kemudahan. Nah, untuk karakteristik tubuhnya, secara garis besar gitu ya, Aschelminthes ini memiliki tubuh yang tidak berluas-luas, bilateral simetris, memiliki 3 lapisan sel dengan selum. Tubuhnya bulat memanjang, tidak memiliki appendage atau proboscis. Lalu memiliki sistem pencernaan yang sempurna, dimulai dari mulut, faring, usus, dan anus. Tubuh berbentuk bulat panjang atau seperti benang dengan ujung-ujung yang meruncing. Tidak memiliki pembuluh darah dan sistem respirasi. Lalu cincin saraf yang mengelilingi esofagus merupakan pusat sistem saraf yang dihubungkan oleh 6 tali saraf longitudinal ke arah anterior dan posterior. Nah, sebenarnya di sini masih ada beberapa ya karakteristik tubuhnya, ada 11 macam gitu ya yang diuraikan, tapi ini secara garis besar bisa kita garis besarkan seperti ini gitu ya. Nah, biar lebih jelas. Nah, lalu selanjutnya adalah cara hidup dan habitat. Nah, untuk cara hidup dan habitat Aschelminthes ini hidup bebas atau parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk menunjang hidupnya, Aschelminthes memakan bakteri, jamur, dan organisme kecil. Habitat cacing ini berada di tanah becek dan di dasar perairan tawar atau laut. Nah, beberapa spesies parasit dan hidup di daerah beberapa spesies parasit hidup di darah dan cairan tubuh dari rumah inangnya. Nah, Aschelminthes ini kelas nematoda yang menyebabkan kerusakan pada tanaman. Hampir semuanya hidup di dalam tanah, baik yang hidup bebas di dalam tanah bagian luar, akar, dan batang. Di dalam tanah bahkan ada beberapa parasit yang hidupnya bersifat menetap di dalam akar dan batang. Nah, lalu reproduksinya. Untuk reproduksinya, Aschelminthes ini berkembang biak atau melakukan reproduksi secara seksual. Sistem reproduksi bersifat gonokoris. Gonokoris yaitu organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Nah, untuk fertilisasinya terjadi secara internal. Lalu telur hasil fertilisasi dapat membentuk kista, dan kista dapat bertahan hidup pada lingkungan yang tidak menguntungkan. Lalu klasifikasi Aschelminthes. Nah, untuk klasifikasi Aschelminthes ini merupakan filum dalam kingdom Animalia yang dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas Rotifera atau Rotaria, lalu ada Gastrorhiza, Gynorrhyncha, Nematomorpha. Lalu yang selanjutnya adalah nematoda. Nah, kelas nematoda ini dari sudut pandang pertanian yaitu nematoda parasit atau hama pada tanaman. Nah, untuk nematoda sendiri secara umum ciri-ciri anggota kelas nematoda ini adalah tubuhnya tidak bersegmen, bilateral, simetris, setungkup, dan tidak memiliki alat gerak. Tubuhnya terbungkus oleh kutikula dan bersifat transparan. Nah, nematoda ini sendiri berasal dari kata Yunani yang artinya benang. Nah, lalu merupakan salah satu jenis
organisme pengganggu tumbuhan atau OPT penting yang menyerang berbagai jenis tanaman utama di Indonesia dan negara-negara tropis lainnya. Serangan nematoda dapat mempengaruhi proses fotosintesa dan transpirasi serta status hara tanaman. Lalu akibat pertumbuhannya, tanaman terhambat, warna daun kuning, klorosis, dan akhirnya tanaman mati. Lalu nematoda ini menyebabkan tanaman lebih 10 kali lebih mudah terserang patogen atau OPT lainnya seperti jamur, bakteri, dan virus. Akibat serangan nematoda ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman, mengurangi produktivitas dan kualitas produksi. Nah, ini tadi ya sudah dibacakan. Nah, untuk nematoda sendiri, nematoda yang bersifat saprofag digolongkan ke dalam nematoda non parasit. Lalu nematoda yang berperan sebagai hama tanaman dimasukkan ke dalam golongan nematoda parasit. Jadi nematoda juga digolongkan menjadi dua gitu ya. Ada yang bersifat parasit dan non parasit. Nah, ditinjau dari susunannya, maka bentuk stilet dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu ada tipe stomatostilet dan odonostilet. Nah, tipe stomatostilet ini tersusun atas bagian-bagian konus atau ujung, silindris atau bagian tengah, dan knob bagian pangkal. Nah, tipe stilet ini bisa dijumpai pada nematoda parasit dari ordo Tilensida. Lalu untuk tipe odonostilet dijumpai pada nematoda parasit dari ordo Dorilaimida yang stiletnya tersusun atas konus dan silindris saja. Nah, lalu selanjutnya adalah contoh dari nematoda parasit. Nah, di sini mungkin kita kalau ada beberapa contoh, ada 3, yaitu yang pertama ada nematoda parasit Meloidogin sp yang juga dikenal sebagai nematoda puru akar pada tanaman tomat, lombok, tembakau, dan lain-lain. Lalu ada Hirschchaminella oryzae pada akar tanaman padi sawah. Lalu yang ketiga adalah Pratylensus coffea. Nah, ini ada di akar tanaman kopi. Nah, untuk yang pertama yang Meloidogin sp, nah ini merupakan salah satu nematoda parasit pada tanaman. Nah, nematoda ini memiliki jangkauan inang yang sangat beragam, sehingga dapat ditemukan pada beberapa tanaman penting pertanian. Kerugian yang ditimbulkan oleh nematoda ini sangat besar. Banyak hasil tanaman pertanian rusak, mati, dan hasil panen menurun drastis. Selanjutnya adalah gejala serangan nematoda pada tanaman di permukaan tanah. Nah, pertumbuhan tidak normal yang diakibatkan oleh luka pada tunas, titik tumbuh, dan primordial bunga. Biasanya gejalanya adalah tunas mati, batang dan daun mengkerut, lalu ada puru biji. Lalu pertumbuhan tidak normal sebagai akibat terjadinya luka pada bagian dalam batang dan daun. Nah, biasanya ini gejalanya itu adalah nekrosis, bercak dan luka daun, lalu ada puru pada daun. Lalu selanjutnya adalah gejala serangan nematoda pada tanaman di bawah permukaan tanah. Jadi yang pertama itu pada tanaman di permukaan tanah, yang selanjutnya adalah di bawah permukaan tanah. Nah, ini gejalanya biasanya puru akar, lalu ada busuk, lalu nekrosis pada permukaan,
lalu juga luka, percabangan akar yang berlebihan, eksesif root, branching, lalu ada luka atau kematian ujung akar atau stubby root. Ujung akar jenisnya ada stubby root, coarse root, atau curly tip. Nah, untuk stubby root ini yaitu cabang-cabang akar yang berukuran kecil akan berhenti pertumbuhannya sehingga membentuk ikatan akar. Untuk coarse root ini apabila pertumbuhan akar yang menyamping terhenti. Beberapa diantaranya berukuran pendek, berukuran pendek. Nah, selanjutnya lanjut aja. Coarse root, lalu ada curly tip, yaitu luka yang terjadi pada sisi akar dekat ujung yang mungkin akan menghambat pertumbuhan dan pemanjangan akar pada bagian sisi tersebut. Akibatnya akar akan memuntir. Gejala ini timbul akibat serangan nematoda Sipinema atau Dagger nematoda. Lalu selanjutnya pertumbuhan tidak normal sebagai akibat terjadinya luka pada bagian dalam batang dan daun. Nanti gejalanya itu ada nekrosis, lalu ada bercak dan luka daun, lalu ada puru pada daun. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Bila bisa bilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.